Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini, hari Kamis 24 Juni 2021, Gereja memperingati hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang tokoh gereja yang mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kelahirannya memang unik karena ditunggu oleh bapak ibunya puluhan tahun. Bapaknya Zakarias, ibunya Elisabet telah lama berdoa mohon kepada Tuhan agar supaya diberi keturunan. Maka tema yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari terkasih adalah kelahiran Yohanes Pembaptis, menguatkan iman dan pengharapan keluarga. Para sahabat Rema yang terkasih, yang namanya percaya itu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, juga menyerahkan pengharapan kepada Allah. Dan tentunya sebagai orang tua, keturunan itu sangat diharapkan. Maka Zakarias dan Elisabet terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keturunan. Ternyata rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Di dalam kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 8, di sana dikatakan bahwa jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Maka meskipun Zakarias sudah berbuat segalanya yang baik, entah di bait Allah, entah di rumah, di dalam keluarga, namun rupanya permohonannya tidak segera dikabulkan oleh Allah. Maka ketika malaikat Gabriel, ketika sudah waktunya tiba, menampakkan diri kepada Zakarias, Zakarias tidak percaya. Lalu minta tanda. Apa tandanya? Kalau memang ini rencana Allah, bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak. Lalu malaikat mengatakan, sejak saat ini dia tidak bisa bicara sampai saatnya Yohanes Pembaptis lahir. Dan betul terjadi demikian ketika Yohanes Pembaptis lahir dari kandungan Elisabet. Lalu mereka keluarga bertanya, nama apa yang diberikan kepada anak ini? Dan mereka kemudian bertanya kepada Zakarias, dan Zakarias menulis namanya adalah Yohanes. Dan terlepaslah ikatan di lidahnya, dan Zakarias bisa berbicara kembali, bisa menceritakan kebaikan Allah yang dia terima, juga diterima oleh istrinya Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh menjadi kabar gembira bagi seluruh keluarga besar. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 ini? Tentunya kita akan segera melihat bahwa Allah itu tetap menyayangi umatnya. Allah mengasihi Zakarias dan Elisabet, sehingga dengan demikian ketika waktunya tiba, maka Allah mengabulkan doa yang dilantunkan terus-menerus selama puluhan tahun sampai Elisabet dan Zakaria itu sampai pada umur tuanya yang dianggap tidak bisa mempunyai anak lagi. Ternyata apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu artinya apa bagi kita? Kita tidak boleh berhenti berharap. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan mengabulkan. Memang tidak mudah untuk mengerti rencana Allah. Tetapi seperti kata Yesus, dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Yang penting setiap keluarga harus tetap setia kepada Allah. Harus tetap tekun berdoa. Harus tetap percaya mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ketika
betul-betul permohonan dikabulkan, akhirnya pengabulan permohonan itu akan menambah rasa percaya kita kepada Allah, akan menguatkan rasa percaya kita, sehingga akhirnya juga kita berani melakukan segala yang baik, segala yang indah, segala yang memang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita dapat menemukan dalam kehidupan kita damai, sejahtera, sukacita, dan kegembiraan yang akan kita alami. Tidak hanya kita alami sendiri, tetapi juga dialami oleh seluruh keluarga besar kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus-menerus menguatkan iman dan harapan kita, sehingga dengan demikian kami makin mampu, kita semua makin bisa untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan di dalam pergaulan hidup kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.